Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MS, kembali jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kita kali ini akan bahas topik berkaitan dengan Pancasila. Bagaimana relasi antara Islam dan Pancasila. Sobat, mari kita lihat share screen berikut ini untuk kita bisa lebih maksimal dalam nanti mengkaji ini. Jadi kita akan bahas tentang historisitas Islam dan Pancasila. Kita bahas dalam 3 aspek berkaitan dengan aktor, isu, dan aksi. Sungguhnya materi ini saya sampaikan di forum diskusi kebangsaan alumni Satuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia tanggal 18 September 2021. Dan untuk kepentingan yang lebih banyak, kita akan share ini untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Sobat semua, berbicara tentang Pancasila adalah satu hal yang sangat penting karena ini adalah dasar negara kita mesti pahami apa itu Pancasila. Secara etimologi, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5, sila berarti dasar, alas, batu, sendi, peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Sehingga Pancasila adalah dasar bagi kita semua bangsa Indonesia di dalam kita bertingkah laku, dalam kita bersikap sebagai anggota bangsa, dalam hal ini adalah warga negara. Dan Pancasila ini kita bersyukur oleh Allah SWT dianugerahkan kepada kita, dan ini adalah termasuk karya jenius anak bangsa. Jadi Pancasila lahir, tumbuh, menyatu menjadi satu kenyataan objektif di kalangan masyarakat kita, dan itu adalah realitas sosio-historis kita. Proses sejarah telah menunjukkan bagaimana Nusantara dengan segenap kompleksitasnya itu menjadi rahim bagi tumbuhnya Pancasila. Dan Pancasila kemudian mengkristal di akhir masa penjajahan menjadi satu karya monumental anak bangsa yang diangkat dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sobat sekalian, berkaitan dengan relasi antara Islam dan Pancasila, maka sungguhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan 17 Agustus 45 ini adalah negara yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang utuh, dan ini tentunya sejalan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa Pancasila sebagai hasil konsensus ini juga di dalamnya memuat nilai luhur yang sejatinya adalah penjelmaan dari Islam sebagai rahmatan lil alamin bagi bangsa Indonesia. Maka satu tantangan kita ke depan adalah bagaimana melakukan objektifikasi Islam dan menghadirkan itu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan Pancasila adalah manifestasi dari itu. Sobat semua, berbicara tentang Pancasila, sungguhnya Pancasila memiliki kedudukan yang penting. Dalam bukunya Negara Paripurna, Yudi Latif menyampaikan bahwa Pancasila adalah light star, ya, dasar statis dan light star yang dinamis, kemudian mengarahkan bangsa di dalam mencapai tujuannya. Dan sungguhnya Pancasila adalah dasar negara kita, sekaligus pandangan hidup, filosofi Khrushchev, falsafah negara menjadi sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kita semua. Sobat semua, berkaitan dengan itu, maka dalam konteks relasi Islam dan Pancasila, sungguhnya Islam itu adalah menjadi spirit di dalam Pancasila. Memberikan spirit, kandungan-kandungan nilai Islam itu juga masuk di dalamnya. Dan ini menarik apa yang disampaikan oleh mantan Menteri Agama di era Orde Baru, yaitu Ratu Alamsyah Prawiranegara almarhum, menyampaikan bahwa Pancasila itu adalah hadiah terbesar dari umat Islam bagi kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Dan maka berbicara tentang itu tidak terlepas dari sejarah, tidak terlepas dari bagaimana kiprah para tokoh, founding parents, pendiri bangsa kita di dalam memperjuangkan bangsa dan negara, termasuk dalam hal ini adalah Pancasila. Dan sungguhnya
nilai-nilai Islam itu ada di dalam ruh bangsa Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, kita melihat adanya pijakan filosofis bahwa Indonesia lahir dari kesadaran spiritualitas berketuhanan. Konsepsi agama, khususnya Islam, itu ada di dalam perjuangan kemerdekaan dan itu tersirat dalam pembukaan UUD 45. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur dan seterusnya, itu ada di dalam pembukaan. Kemudian umat Islam memberikan peran di dalam mendirikan falsafah negara ketika para tokoh Islam itu mengakomodir dan bersepakat dengan kalangan nasionalis dan yang lain untuk kemudian menghilangkan 7 kata dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan di tanggal 22 Juni 45. Hingga kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang kemudian disahkan di tanggal 18 Agustus 45. Ini adalah satu jiwa besar bangsa Indonesia di dalam membangun, mendirikan landasan fondasi bangsa yang baru di awal kemerdekaannya. Inilah bagaimana dinamika perumusan, kemudian pengesahan Undang-Undang Dasar 45 sebagai satu fondamen penting bagi Indonesia sebagai sebuah negara baru waktu itu. Dan umat Islam, wakil-wakilnya ada di sana. Ada Kiai Sanusi, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Mansur, dan lain sebagainya, berperan aktif di dalam upaya-upaya perumusan dan pengesahan itu. Maka sungguhnya kalau kita bahas tentang bagaimana usulan proposal tentang Pancasila, itu sungguhnya melibatkan beberapa aspek termasuk tokoh Islam. Berbicara tentang tokoh Islam, tidak serta-merta hanya ngomongin masalah agama. Kalau kita lihat di dalam statement, pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam risalah-risalah BPU PKI, kita akan lihat bagaimana tokoh-tokoh Islam, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada kemudian Kiai Haji Sanusi, dan lain sebagainya, itu juga menyampaikan usulan-usulan penting, pandangan-pandangan strategisnya berkaitan dengan kebangsaan, berkaitan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, termasuk juga berkaitan dengan keadilan dan kesejahteraan. Dan ini kemudian menjadi satu bahan yang penting bagi upaya penggalian konsepsi Pancasila yang kemudian dilakukan oleh 3 tokoh penting Republik ini. Ada Soekarno, kemudian ada Muhammad Yamin, dan ada Mr. Supomo. Yang kemudian di tanggal 1 Juni inilah Pancasila kemudian sampai saat ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Bahwa sungguhnya Pancasila itu sebenarnya sudah lahir lama sebelum itu, cuman secara declare resmi dalam satu lembaga sidang yang resmi itu tanggal 1 Juni melalui pidato Soekarno. Dan Soekarno sendiri menyampaikan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya hanya salah satu anak bangsa yang ikut menggali nilai-nilai Pancasila. Dan selanjutnya saya akan serahkan itu semua kepada bangsa Indonesia. Jadi sungguhnya konsepsi Pancasila itu adalah milik bersama seluruh anak bangsa. Dan ini sudah dengan serius, dengan bertungkus lumus, dengan sungguh-sungguh sudah dilakukan oleh founding parents kita melalui tim 9 perumusan apa yang disebut sebagai tadi Piagam Jakarta, kemudian mengalami perubahan di tanggal 18 Agustus dan disahkan oleh PPKI. Itu satu proses yang panjang yang sudah dilalui oleh bangsa Indonesia. Bapak Ibu semua yang berbahagia, sahabat channel YouTube ini yang mudah-mudahan senantiasa terus pantau channel kita. Sungguhnya tadi berkaitan dengan dinamika relasi antara Islam dengan Pancasila, termasuk Islam dan bangsa. Dalam konteks pengesahan Pancasila kita bisa melihat adanya jiwa besar, jiwa kebangsaan yang dimiliki oleh umat Islam. Bahwa beberapa aspek yang penting menyangkut aspek ideologi
itu mampu kemudian diturunkan dan diturunkan tensinya, dan kemudian dibahasakan, kemudian dilebur, dan kemudian menjadi satu konsepsi kenegaraan yang bisa memayungi aneka ragam entitas yang ada di Republik ini. Perubahan dari Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, perubahan dari Mukadimah menjadi pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 45, syarat presiden yang awalnya ada mencantumkan beragama Islam, kemudian menjadi presiden orang Indonesia asli. Kemudian di pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemudian berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini satu hal yang prinsipil, tapi kemudian umat Islam dengan jiwa besarnya mampu dan mewakafkan itu semua bagi bangsa Indonesia. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya memang dalam perkembangannya perdebatan tentang Islam, perdebatan tentang Pancasila dalam konteks menyusun Undang-Undang Dasar itu muncul. Dan ini satu hal yang dinamis, satu hal yang saya kira penting, dan itu adalah menandakan adanya dinamika di dalam konteks kehidupan sosial politik pada masa itu. Dalam hal ini adalah di masa Orde Lama. Dan kita akan melihat bagaimana esensi perdebatan yang muncul di Konstituante itu menarik sekali. Tapi poinnya adalah bahwa mayoritas anggota Konstituante tetap menghendaki bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Dan tokoh-tokoh Islam bukannya kemudian tidak setuju dalam arti menolak mentah-mentah Pancasila sebagai dasar negara, tapi kemudian ketika ruang perdebatan itu dibuka, maka itu menjadi satu hal yang lumrah dan demokratis. Tapi ketika kemudian diputuskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, maka kemudian umat Islam juga menerima dengan lapang dada. Dan inilah dinamika yang ada, bagaimana di Konstituante itu menjadi satu hal yang menarik. Dan selanjutnya Islam dan Pancasila dalam perkembangannya kemudian mengalami satu apa yang disebut sebagai integrasi Islam dalam keindonesiaan dan integrasi Islam dalam Pancasila. Inilah satu paradigma perspektif yang mesti dibangun, bahwa Islam dan Pancasila tidaklah kemudian dibenturkan. Menjadi Islam tidaklah kemudian bertentangan dengan Pancasila. Begitu juga menjadi seorang Pancasialis tidak mesti meninggalkan religiusitasnya sebagai seorang penganut atau pemeluk agama di Republik ini. Maka dalam konteks Islam, sungguhnya aspek-aspek nilai-nilai hal yang mendasar di dalam Islam itu juga sudah ada di dalam Pancasila. Berkaitan dengan nilai tauhid, nilai keadilan, nilai kesatuan, nilai musyawarah, termasuk juga rahmat dan keselamatan, itu ada di dalam Pancasila. Baik, sobat channel YouTube yang sangat saya hormati, dan juga teman-teman sekalian di seluruh tanah air dan dimanapun berada, maka Pancasila dalam perkembangan lebih lanjut nanti memasuki era Orde Baru akan menapaki satu fase yang berbeda. Kalau di masa Orde Lama sampai awal Orde Baru itu adalah tahapan politis. Pancasila itu menjadi salah satu tools untuk menggerakkan revolusi. Di masa Orde Baru, Pancasila menjadi satu instrumen untuk bagaimana mengekalkan ideologi pembangunan. Dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Nah, pasca Orde Baru di era reformasi ini, maka tahapannya sekarang adalah bagaimana melakukan reposisi kembali terhadap Pancasila. Dan ini adalah fase-fase yang krusial, dan ini tentu memerlukan satu pendalaman, penajaman dari kita semua untuk bagaimana memastikan bahwa Pancasila itu bisa menjadi satu landasan kehidupan bernegara yang efektif. Belajar dari sejarah tadi Orde Baru, maka Pancasila kemudian menjadi satu tadi instrumen
ideologi pembangunan dan kemudian mewujud menjadi satu tafsir monolitik asas tunggal Pancasila. Dan ini kemudian menafikan ideologi-ideologi lain yang ada di dalam tubuh bangsa Indonesia. Tapi apapun itu, dinamika yang ada dalam tubuh umat Islam di awalnya beragam, ada pro, ada kontra, ada yang menolak, ada yang menerima, begitu. Tapi akhirnya umat Islam juga secara umum menerima berkaitan dengan asas tunggal Pancasila, tentu dengan berbagai macam kritik, masukan, saran, dan aspirasi yang melingkupinya. Dan kemudian ini menandai satu fase relasi baru antara Islam dengan negara di masa itu, yang awalnya adalah konfrontatif, kemudian nanti menjadi akomodatif. Dan sahabat semua, seiring dengan perubahan eskalasi politik dengan runtuhnya Orde Baru di tahun 98, maka bangsa Indonesia memasuki era reformasi dan tentu Pancasila memperoleh tantangannya sendiri di masa ini. Kita melihat bahwa di dalam upaya reposisi Pancasila itu tentu ada tensi-tensi ketegangan, kemudian ada upaya untuk bagaimana menunjukkan eksistensi dan dominasi, kemudian ada upaya untuk bagaimana penemuan jati diri. Dan gerakan-gerakan untuk menarik Pancasila ke bandul kanan, ke bandul kiri, ke arah sekularisme, ke arah pluralisme sekuler, itu juga terjadi. Sebagaimana kemudian di dalam konteks bangsa kita, paham sekularisme sekuler menyatakan bahwa ajaran ketuhanan dianggap tidak ada kaitannya dengan hukum, ekonomi, politik, sains, sehingga tidak perlu masuk dalam urusan negara. Sisi lain, bangsa kita, masyarakatnya adalah masyarakat yang berketuhanan, masyarakat yang religius. Tentu menghendaki bahwa unsur agama itu hadir dalam kehidupannya, termasuk dalam urusan kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah satu tantangan yang mesti kemudian Pancasila mampu didudukkan secara objektif dan mampu kemudian menjangkau persoalan-persoalan itu semua. Pancasila bukan menjadi alat pemukul, tapi menjadi alat untuk pemersatu bagi bangsa Indonesia. Dan terakhir, kita mesti menghadirkan Pancasila itu secara aktual di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualitas Pancasila inilah yang mesti kemudian dihadirkan. Dalam konteks ketuhanan, kita mesti mengembangkan bagaimana agar spirit keberagamaan kita itu relevan dan kemudian kompatibel dalam konteks kehidupan berbangsa. Semangat komitmen kemanusiaan kita juga kemudian mampu berbicara menyentuh aspek-aspek kemanusiaan, aspek-aspek perdamaian, kemudian aspek-aspek keadilan dan dalam konteks kemanusiaan global. Persatuan kita harus mampu menghadirkan semangat spirit nasionalisme itu secara substantif, sehingga kita akan beranjak menjadi bangsa yang kuat. Semangat untuk musyawarah mufakat itu mesti kita kembangkan, dan bagaimana kemudian mewujudkan negara kesejahteraan yang betul-betul hadir secara real. Dan terakhir sekali, bahwa inilah tantangan bagi kita ke depan, tantangan teman-teman aktivis Muslim dan bangsa Indonesia, bagaimana belajar dari sejarah dinamika berkaitan dengan tafsir Pancasila, bagaimana monopoli tafsir yang sudah dilakukan di masa-masa Orde Baru, kita menjadi satu input yang penting. Sehingga sudah saatnya lah kita melakukan satu internalisasi Pancasila yang memang objektif, bukan kemudian lekat dengan kepentingan-kepentingan politik dan kekuasaan. Maka internalisasi itu mesti memberi tempat bagi adanya historisitas, realitas sosial, aktualitas di dalam konteks masa kini, dan melihat bagaimana tantangan zamannya di masa yang akan datang. Dan berpijak pada realitas kondisi kekinian, adanya kecenderungan, adanya ketegangan dalam konteks politik agama, kemudian adanya pembelahan dalam struktur sistem sosial kita, kaitannya dengan adanya era baru, era digital saat ini, ya, yang kemudian sedikit banyak akan mengganggu kohesivitas, ya, relasi sosial antar bangsa. Maka Pancasila
mestilah kemudian dihadirkan sebagai satu instrumen penyatu. Jadi jembatan penghubung di antara komponen anak bangsa. Dan kemudian umat Islam mesti hadir untuk menjadi pionir di dalam menjadikan Pancasila dan nasionalisme itu sebagai proyek bersama untuk kesejahteraan. Dan terakhir sekali, umat Islam mestilah harus mampu menghadapi kecenderungan global. Tapi yang kita perlu garis bawahi adalah tetap berpijak pada alas lokal. Dan poin utamanya adalah kita bagaimana membangun spirit kewargaan, membangun budaya civic, agar apa? Agar betul-betul Islam dan umatnya itu kompatibel, relevan dengan perkembangan dunia modern yang terus berubah. Sehingga apa? Sehingga perlunya adanya aktivis Islam itu masuk dalam ruang kebangsaan, berkolaborasi dengan semuanya, melampaui entitas-entitas yang ada, melampaui entitas agama, ras, suku, golongan, sehingga menjadi satu komunitas yang setara untuk membangun bangsa di masa kini dan masa yang akan datang. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi jangan lupa untuk terus pantau channel kami dan berikan like, komen, dan share, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.